بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها لمؤلفه الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. الله يحفظكم جميعا أمهات. إن شاء الله هذه الليلة سنستمر درسنا. كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في الدرس الثاني، وكنا تعلمنا وتكلمنا في الدرس الثاني عن واو الحال، أليس كذلك؟ Bala. Bala. أهلا وسهلا. Iya, Ustaz. تفضل. كنا تكلمنا عن واو الحال، وإن شاء الله فهمتنا جيدا، وبدأنا أيضا في قراءة الحوار. كنا قرأنا الحوار أو في الصفحة الأولى من الحوار، يعني halaman pertama dari حوار قرأناه، أليس كذلك؟ Hmm, iya, iya bala bala. أليس لديكن سؤال قبل أن نستمر في قراءة الحوار؟ Apakah ada pertanyaan masih kalian sebelum kita La yujad. keluar? لا يوجد. وأنيتا قالت ألا يوجد السؤال. أما Eh, الأمهات الأخر adapun ummahat yang lain atau sudah diwakili Bu Anita? ah, Ya, Bu Anita mewakili yang lain. ah, ah, Baik. Karena dari tadi kita belum mendengar suara dari ummahat yang lain kecuali Bu Dita saja. Jadi ini Bu Dita dan Bu Anita yang sudah mendengar suara. Adapun Bu Siti Khadijah dia memang izin mustami'ah tadi. Yes, ييسر أمورنا جميعا. طيب، إن كان ليس لديكن سؤال tam- فنستمر قراءة الحوار. Kita lanjutkan membaca hiwar, Ibu sekalian. Nah, masih Nah, panjang Ustaz. perjalanan membaca hiwar. Kita baru Mm-mm. dapat satu halaman, masih sisa 4 halaman. Adapun kaidah baru satu yang kita pelajari yaitu wawul hal. Mudah insyaallah. ونفتح الصفحة بعدها. نسأل الله العافية. طيب، بعد دعاء المدرس تقبل الله عمرتكم كذا. طبعا المدرس قبل ذلك سأل متى رجعتم من مكة يا إخوان، ثم أجاب فيصل قال رجعنا مساء أمس. رجعنا مساء أمس. ثم قال المدرس آه، دعا لهم تقبل الله عمرتكم. تقبل الله عمرتكم. دعا لهم. Saya tadi bilang da'a lahum. Kalau da'a yad'u itu maknanya bisa bermacam-macam. Mungkin kita pernah membahasnya, Ibu ya. Da'a yad'u bisa artinya mengundang, bisa artinya memanggil, bisa artinya berdakwah, bisa artinya menyeru, bisa artinya berdoa juga. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau berdoa untuk orang lain, biasanya setelah fi'lun da'a yad'u itu disebutkan harful jar. Kalau misalkan da'a lahu, misalkan da'autu lil ustad,
pakai li. Da'alahu, da'ali. Itu maknanya doa baik. Misalnya da'autu lil ustadz berarti mendoakan kebaikan untuk ustadz. Kalau da'a alaih, da'a. Misalkan kalau da'a, janganlah da'a alal ustadz, insya Allah tidak juga. Tapi yang penting da'a ala, misalkan da'a alal yahud. Da'a ala itu artinya berdoa keburukan untuk orang tersebut. Begitu Ibu Mbak? Kalau da'a li, doa kebaikan. Kalau da'a ala, doa keburukan. Insya Allah tidak bingung Ibu Mbak? Insya Allah. طيب بعد دعاء المدرس قال الطلاب كررنا بعدي آمين. Amin. Amin. ما معنى آمين؟ Hah? Kenapa Semoga Ustaz? ما معنى Allah آمين؟ makbulkan. Amin, kabulkan kali, kabulkan doa. Amin. Bukan. Jadi demikian Wahid. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang lain, amin ini jenis kata apa? Apakah jenis kata ism atau fi'lun atau harf? Hmm. Filun kali. Bukan fi'lun. Oh, bukan. Berarti Kalau fi'lun itu kan bisa fi'lun madin, fi'lun mudhari, fi'lun amr. Ya kan, Wah? Dan bentuknya bisa ditebak kalau fi'lun madin, mudhari atau amr. Fi'lun atau harf atau ism. ini kayaknya mah isem kali. Yakin ism. Masa huruf sih? Kalau harf bukan harf juga. Tapi apa Bu Yanti? Isim, Kalau ism apa? isim fiil, isim fiil. Fatahallah alaikum jami'an. Fatahallah alaikum ya Bu Yanti. Jadi amin itu adalah ismul fi'li. Umat sekalian, mungkin pernah kita bahas bahwasanya ism itu cangkupannya luas sekali. Semua kata yang tidak masuk pada harf dan tidak masuk pada fi'lun, maka masuk pada ism. Ya kan Ibu kan? Jadi mencakup banyak hal ism itu. Jadi kalau diartikan ism itu adalah kata benda saja, kurang tepat. Iya, kata benda itu adalah bagian dari ism. Tapi ism tidak hanya kata benda. Baik. Amin itu adalah ism. Tapi ism apa? Ini adalah ismul fi'li. Ini adalah ismul fi'li. Ismul fi'li itu apa? Ismul fi'li itu sebenarnya jenis kata ism, tapi ism ini mengandung makna fi'lun dan berpengaruh seperti fi'lun. Menunjukkan makna fi'lun itu bisa menunjukkan makna fi'lun madin, mudhari atau amr. Di sini amin ini adalah ismu fi'lil amr. Ismu fi'lil amr. Kalau diartikan artinya apa? Maknanya istajib. Istajib. Dari fi'il madhinya istajaba, yastajibu, mudhari'. Istajib itu adalah amr. Istajib. Apa makna istajib? Kabulkanlah. Kabulkan. Kita ibu kan? Amin itu istajib. Maknanya. Maknanya kabulkanlah. Itu ismul fi'il amr. Dan ismul fi'il itu banyak. Ismul fi'il itu banyak. Jadi kalau ada ismul fi'il madhi, ada ismul fi'il mudhari, ada ismul fi'il amr, itu tergantung maknanya. Maknanya menunjukkan fi'il madhi atau mudhari atau amr. Subhanallah. Kalau misalkan di buku sekalian mungkin pernah menjumpai di dalam ketika membaca Al-Quran, hayhata, hayhata. Hayhata itu juga hayhata itu juga ismul fi'il. Ismul fi'il apa? Ismul fi'il madhi. Artinya ba'uda. Ba'uda itu ba'uda. Mungkin kita lebih sering mendengar sifatnya. Ba'id. Ba'id itu fi'ilnya ba'uda. Nah. Jadi ba'id, ba'uda, ba'uda. Ba'uda itu fi'ilun madhinya. Nah, hayhata itu ismu fi'lin madhin. Bima'na ba'uda. Nah, berarti hayhata
Ini angan-angan yang sejauh. Nah, atau kadang itu justru malah diartikan tidak mungkin. Gitu. Oh, jauh, jauh gitu. Nah, وفقنا الله جميعا. Itu perkenalan. Amin. نستمر مع قال المدرس اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. Iqra'ul hadithul Ikro. مهلا مهلا. Ikro. استمعنا جيدا ثم رددنا وكررنا بعد. أنا أكرر القراءة ثم رددنا بعد. اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. Iqra'il hadithal Ikro'il hadisal maktuba sabura ala saburoti ya muawiyatu. Dengan dibaca harakat terakhir seperti itu, mungkin bisa ditebak itu kedudukannya sebagai apa. Kan iqra'il hadits al-maktuba 'ala as-saburati ya Muawiyah. Lakin nukarrir al-qira'ah bila ضبط الأخير. كررنا بعد. اقرأ الحديث عفوا اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. Iqra'il Ikro'il hadithal hadisal maktabu ala saburah ya muawiyah. مكتوب. ما معنى مكتوب؟ tertulis Maktub. Tertulis. Tulis. Jadi, bacalah hadis yang tertulis di papan tulis, gitu Ibu ya? Ya Muawiyah, wahai Muawiyah. Pemahaman sekalian, setiap hal yang posisinya itu di dinding atau posisinya apa namanya? Vertikal seperti ini, yang berdiri itu. Yang misalkan terdapat di dinding atau di papan tulis itu kan vertikal. Itu kita tidak mengatakan fi. Misalkan uktub fi saburah, tidak seperti itu, tapi uktub ala saburah. Katabal mudarrisu ala saburah, bukan fi saburah tapi ala. Begitu bukan? Kemudian juga misalnya jam dinding. As-sa'atu 'ala al-jidar atau 'ala al-ha'id. Kita tidak mengatakan fi fil jidar. Kalau fi itu di dalam, betul-betul di dalam. Tapi yang ala kita menggunakan. Setiap yang posisinya seperti itu kita katakan ala. Wadih Mahat? Gimana Ustaz? Ustaz, maksudnya ala ini untuk menunjukkan suatu benda yang ada posisi vertikal gitu. Bukan ala, tapi setiap dibalik. Kalau ala itu bisa menunjukkan makna di atasnya atau juga yang vertikal tadi. Tapi saya tadi yang dibalik, yang saya bahas itu setiap benda yang posisinya vertikal kita bilangnya pakai ala, bukan pakai fi, gitu loh. Tapi kalau ala tidak hanya untuk itu saja, ala itu juga untuk yang di atas, posisinya di atasnya seperti al-kitabu alal maktabi. Itu jelas. Kalau itu insya Allah nggak dipertanyakan, insya Allah semuanya paham. Tapi yang posisinya vertikal biasanya banyak yang bingung. Saya menemukan banyak yang misalkan pakainya fi misalkan. Katabal mudarisu harusnya ala saburah, tapi kadang ada yang menggunakan fi saburah. Kemudian juga misalkan tadi apa? As-sa'atu 'alal jidar, harusnya pakai ala, bukan pakai fi. Atau as-suratu 'alal jidar, seperti itu. Bahkan santri pun kadang juga masih ada yang salah. Baik. Insyaallah nggak gini Bu ya. Di sini makanya di sini Iqra'il hadits al-maktub ala saburah, bukan maksudnya adalah posisinya di atas saburah. Hadisnya di atas saburah, enggak, maksudnya di papan tulis. Begitu ya Bu ya. Baik. Mudah-mudahan tidak nggak bingung nih Bu ya? Enggak. Baik. Jika di dinding juga ya Ustaz? Nah, berarti al-wazaru 'ala al-jidar, bukan fil jidar. Kalau fi dia berarti ngelobangin dinding di dalam fi. Pakainya ala. Al-wazar 'ala al-jidar, cicak di dinding.
Alah, Allah jawab. alah. Hmm. Allah. قال المعاوية قال معاوية لكن هناك الجملة بين القوسين. Di sana ada susunan Yakifu kalimat di dalam kurung selalu. إذا وجدت baina الجملة qausain. بين القوسين, kalau ada jumlah di dalam kurung, itu menceritakan kejadian yang terjadi. Itu bukan ucapan atau perkataan dalam hiwar, tapi menceritakan kejadian yang terjadi saat hiwar. Yaqifu wa yaqra. Ma makna? Apa berdiri dan itu si itunya pasti berdiri tuh. Si Berdiri Muawiyahnya berdiri terus Muawiyah baca. berdiri sambil membaca. dan Heeh. bisa. Kalau misalkan ini dianggap sebagai wawul hal juga bisa juga. Bisa bisa sih, ada dua kemungkinan itu. Berdiri sambil Wawul membaca. bisa bisa kita anggap sebagai wawul hal, bisa juga kalau misalkan kita anggap juga sebagai wawul ataf untuk tartib, itu bisa juga. Untuk tartib menunjukkan urutan. Telat. Dia berdiri kemudian membaca. Ahlan wa Ashraf, kaifa hal? Alhamdulillah baru sampai Ustaz Afan. Nanti saya jam 9 izin Ustaz ya, mau ada keperluan di kantor RW. Insyaallah ya sarallah. Nampaknya sibuk sekali. Pendaftaran ini. Sekarang apa? Ini mertua minta Oh, Kirain pendaftaran itu pendaftaran pilgub. Yes. udah mau pilgub mau DKI. Iya lagi Calonnya siapa? datang KPU. Nggak tahu Ustadz, saya aja nggak ngerti. Tahu-tahu nama saya udah dibajak katanya. Suruh memilih salah satu calon independen, makanya kemarin orang KPU tuh ngedatengin, ditanyain apa bener ini nomor KTP saya, bukan, tapi namanya bener. Saya, suami saya, mertua saya, semua. Iya, iya. Jadi katanya namanya ini KPU, saya juga agak takut ya kan, takutnya ini bener apa enggak gitu. Katanya gitu. Jadi nama saya udah terdaftar di lembaran itu. Kalau saya mendukung nomor KTP saya itu udah untuk mendukung calon yang tidak didukung oleh partai gitu, independen. Heeh. Oh, iya dicatut wanita. Iya, makanya tuh jadi loh kok bisa sih? Akhirnya saya ya intinya tidak mendukung lah, tidak kenal dan nomor NIK-nya juga salah. Jadi rupanya kayak gitu. Tapi itu nggak terkenal sih Ustadz. Maksudnya itunya si calon independennya itu nggak terkenal deh, nggak ngetop deh. Tan polisi. Kita juga nggak tahu calonnya berapa ya, Bu. Iya nggak tahu makanya. Bodoh tuing lah. Dan Model tuh Astagfirullah Ustadz. ada ya. Iya. Semoga Allah melindungi kita semua. Lanjut. Lanjut. Iya. نستمع القراءة يقف ويقرأ ثم يبسمل. Jadi berapa? بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi yang diminta untuk dibaca oleh Al-Mudarris apa, Om? Al-Mudarris tadi menyuruh Muawiyah membaca apa? Hadis Dulu yang itu tuh Saburo. Hadis. Hadis yang Hadis. tertulis. Tapi tetap Muawiyah, meskipun yang dibaca hadis, itu tetap dianjurkan untuk Bismillah sebelum dan karena ini bukan perkara misalkan kalau misalkan Al-Quran jelas itu disunahkan untuk membaca basmalah. Tapi sebenarnya dalam segala hal, dalam semua perkara baik itu disunahkan untuk membaca basmalah. Seperti halnya dulu kita pernah membahasnya di awal-awal kita membaca kitab Sulamut Taufiq di Muqaddimah. Saya jelaskan itu terkait dengan basmalah. Yaitu, dan di sana juga Rasulullah bersabda, man wafaqana maksud. Apa awalnya gimana? Awal hadisnya? Keingetnya akhir hadisnya. Enggak apalah Ustaz. Man lam
كل أمر ذي بال استغفر الله. كل أمر ذي بال لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر أو أجدم أو أخطأ. Kullu amrin dzibalin, setiap hal, setiap perkara yang baik. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara baik, bukan perkara maksiat. Setiap perkara baik, lam yubda bil basmalah, yang tidak diawali dengan basmalah, bahwa ajnam atau abtar atau aqta. Itu ada 3 lafaz akhir itu pada redaksi yang berbeda, pada jalur riwayat yang berbeda. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa abtar, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa aqta, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ajdam, aqta, abtar. Maknanya hampir sama. Intinya kalau ditafsirkan itu semuanya 3 kata itu tadi menunjukkan keberkahan yang kurang atau bahkan tidak ada keberkahan. Gitu ya, Pak. Subhanallah jami. Iya, طيب. iya. ثم قال المدرس اقرأ وأنت جالس. اقرأ وأنت 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 جالس. جيد. مرة أخرى اقرأ وأنت جالس. اقرأ وأنت اقرأ جالس. وأنت جالس. ما معنى هذه الجملة؟ Bacalah dan Bacalah sambil duduk. Kamu sambil duduk. baca Bacalah dalam keadaan duduk. Wow di sini wow apa ibu sekalian? Wow atau wow hal? bacalah sambil duduk. wawul hal. Nah, wow hal berarti ini menunjukkan kondisi saat membacanya, ya kan bukan? Iqra wa anta jalis. Sambil apa? Bacalah dengan duduk. Sambil duduk. Sambil duduk, nggak apa-apa. Dalam keadaan gitu ya, kalau yang Dalam kemarin benar. yang Nah, Yahmilu dalam- semalam ya, yang milu Sahih. semalam. Mm-mm. Bacalah dengan duduk, bacalah dengan posisi duduk gitu ya. Ya, Atau bacalah sambil duduk. Kurang iya. lebih seperti itu. Karena ini ada wawul hal dan setelahnya kalau kita lihat di sana adalah jumlah. Setelah wawul hal selalu jumlah. Anta jalisun, ini adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Anta itu mubtada, dhamir munfasil fi mahalli raf'in, mubtada. Jalisun itu khabar marfu' wa alamat raf'ihi dhammah. Wa al-mubtada wal khabar atau al-jumlah al-ismiyah ini fi mahalli nasbin hal, dalam keadaan nasab sebagai hal. Gitu ya, enggak? Iya. Wafaqanallah jami'an. Kalau sahibul halnya di sini Ikro. oh. Sahibul hal sahibul hal di sini adalah Si fa'il. ma- Fa'ilnya berupa apa? Dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Ini bukan. Iqra. Fa'ilnya mana? Iqra itu fa'ilnya mana ibu sekalian? Enggak kelihatan. Dhamirun mustatir. Dan yang dimaksud apa? Anta. Taqdiruhu anta. Wafaqanallah jami'an. Gitu ibu ya. Iya. طيب نستمر. أهلا وسهلا وأيضا beliau Islam. هل من سؤال هنا؟ Nah, iya. La yujad. Lama Ustaz. anaknya Bu Ani. Allah subhanahu. طيب Ustaz, نستمر. suaranya agak menggaung ya Ustaz ya? Enggak ya? Saya minta maaf. Ini karena baru pindah kan, Mas. Baru Iya, pindahan tadi. suaranya. Tadi. Ya agak mungkin barang-barangnya belum terisi semua ya Ustaz. Betul sekali karena tadi siang itu baru pindahan, jadi saya di ruangan yang memang tidak ada barang-barang. Oh iya iya iya. Iya Ustaz. Apa nih Bapak sekalian? Saya minta Gak maaf. apa-apa Ustaz. Maksud saya pasti nih Ustaz. Ustaz kayaknya rumah baru nih. Kapan-kapan mampir loh. Ibu Insya sekalian. Allah Ustaz, Insya Allah. يسر الله أمرك. نستمر. قال المعاوية. Tadi disuruh duduk ya Ibu ya? Disuruh baca sambil duduk. Iqra wa anta jalis. Wa anta jalis. Nah, Yes, Allah.
Baik. Tapi nampaknya Muawiyah tidak mau duduk. Qal uridu an aqra'a wa ana waqifun. Uridu an Uridu an aqra waqifu. wa ana Uridu an aqra'a, karena an itu menasabkan harfun nasbin. waqif. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Itu kalau dibaca lengkap harokatnya. Jelas di sana kedudukan masing-masing kata. Lakin nukarrir al-qira'ah wa nuskinu ba'da awakhir al-kalim. Karena ba'di. Uridu an aqra wa ana waqif. Uridu an Uridu an aqra wa ana waqif. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Saya ingin Saya pingin dalam membacanya sambil diri. berdiri. Dalam keadaan Saya ingin membaca sambil berdiri. Saya ingin membaca dalam kondisi berdiri. Gitu ya, Bu ya? Faqanallah Iya. jami'an. Berarti wawu yang ada di situ wawu apa? hal. Wawul hal. Assalamualaikum najam. Itu wawunya adalah wawul hal. Harfun mabniun ala al-fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan setelahnya adalah jumlah. Jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah. Ana waqifun. Itu mubtada dan khabar. Ana kan ism, Ini jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Dan jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab hal sebagai hal. Gitu kan Ibu ya? Ya. Kalau sahibul halnya juga dhamir mustatir tapi takdiruhu ana. Uridu an aqra di situ fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. نستمر أحد؟ نعم نستمر. قال المدرس كررنا معي كما تشاء. Kama tasya. Tasya'u. مرة أخرى كما تشاء. Kama tasya. Tasya'u. Ini kemarin yang ada di kamus Ibu ya? Iya, seterah. Nah, kama tasya. Dulu mungkin pernah ma syi'ta. Kemarin ditanyakan Bu Asyrah juga, Bu Asyrah. Terputus, Om ya? Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hilang sinyal. Nah, kemarin ditanyakan juga Bu Asyrah, apa bedanya? Ini masuk kembali. Apa bedanya ma syi'ta dan kama tasya? Maknanya sama persis. Kalau ma syi'ta itu sebenarnya pakai fi'lun madin. Kalau kama tasya itu fi'lun mudhari'. Tapi biasanya lebih halus kalau menggunakan kama tasya. Selain perbedaan madhi dan mudhari' tadi. Tapi kemarin juga saya sampaikan ada ungkapan yang lain, yaitu ala rahatik. Subhanallah jami'an. Nastamir wahad? Na'am nastamir. Qala Muawiyah wa huwa yaqra'u al-hadith. عن جابر رضي الله عنه قال Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala. مرة أخرى عن جابر رضي الله عنه قال An Jabir qala. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال Sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Faqala. مرة أخرى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال Ataitu Nabi Nabi sallallahu Wasallam طيب صلي ركعتين salli rak'ataini. مرة أخرى صلي ركعتين Salli rak'ataini. متفق عليه. Muttafaqun alaih. جيد أحسنتم. ما معنى هذه
الجملة أو ما معنى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال. Dari Jadi Jabir radhiyallahu anhu kata. Nabi Tahu, saya pernah salah. menyampaikan ke ibu-ibu sekalian belum? Saya Belum. lupa. Atau di kelas yang lain, kelas yang lebih atas. Itu an pada riwayat hadis itu sebenarnya ada kata sebelumnya yang dihapus, mahdhuf, untuk menyingkatnya. Takdirul kalam seandainya disebutkan semuanya sami'tu an. Saya mendengar dari. Sebenarnya aslinya seperti itu. Sami'tu an. Tapi untuk menyingkat supaya lebih ringkas karena riwayat hadis itu kan biasanya perawinya banyak sekali. Kalau diulang-ulang sami'tu terlalu panjang jadinya dan ditulis pun juga terlalu panjang. Makanya kebiasaan ulama hadis itu dalam meriwayatkan disingkat langsung an seperti itu. Gitu Ibu kan? Ustaz. Ya Kalau Ustaz. dalam istilahul hadis itu istilahnya mu'an'an. Dari an. An Jabir radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat Jabir maksudnya saya mendengar, jadi perawinya mengatakan saya mendengar dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qal, beliau berkata, Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Faqal, ma ma'na? Saya menemui Atai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ata ya'ti, ma ma'na ata ya'ti? Ata. Saya apa? Bukan Coba. yang haji 2 bulan dong. Ustaz. Coba Ustaz jelasin pakai bahasa Arab Ustaz. Ata itu apa? Datang. Bukan datang ya? Sahih, tahallah alaik. Belum dijelasin sudah jawab. Ja'a. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan hal ata ala insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata ala insan. Apakah telah datang kepada umat manusia? Hal ata ala insan hinun min ad-dahri, suatu zaman lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada yang disebutkan, segala sesuatu yang disebutkan. Belum ada sesuatu apapun. Belum ada penciptaan. Hal ata ya'ti. Ataitu nabiyya berarti maknanya Nabi datang. Nabi. Rasulullah. saya mendatangi Nabi, gitu kan? Ataitu nabiyya. Saya telah mendatangi Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau. Wa huwa fil masjid. Dan beliau sedang berada di masjid. La tutarjim hadhihi al-waw bi dan. Tidak kita terjemahkan dengan kata dan di sini. Ketika sedang dia beliau saat beliau berada di masjid. Gitu ya, Bu ya? Saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di masjid, gitu kalau diterjemahkan. Bukan dan beliau. Kalau diterjemahkan dan terlalu memaksakan dan sulit dipahami. Saya mendatangi Nabi dan beliau di masjid. Maksudnya gimana? apalagi wawul hal. Ini awal hal. Saya mendatangi Nabi saat beliau di masjid. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Meskipun terkadang ya ada juga sih penerjemah-penerjemah yang terlalu memaksakan semua wow diterjemahkan dengan dan gitu. Tapi justru malah agak aneh kan terjemahnya. Tapi kan ibu-ibu di sini sudah Masya Allah sudah belajar wawul hal, berarti sudah tahu ini terjemahnya bukan dan. Kemudian beliau bersabda. Salli raka'atain. Apa makna? Sholatlah 2 rakaat. Nah, sholatlah 2 rakaat. Ini adalah perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Iya kan ya, Bu? Iya. Salli raka'atain. Salli itu fi'il amr. Fi'il amr dari fi'il madhinya shalla, yusalli. Ini adalah fi'lun naqis. Aslinya diakhiri harful illah, ya kan ya, Bu? Iya. Shalla yusalli. Tapi salli di sana fi'il amrnya dihapus huruf illahnya. Kenapa? Karena
fi'lul amr itu mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni dan tanda binanya seperti saat mudhari'nya majzum. Fi'lun naqis mudhari' saat majzum tanda jazmnya dihapus harful illahnya. Maka fi'il amrnya juga tanda binanya dihapus harful illahnya. Mabniyun ala halfi harfil illah. Salli itu fi'il amr mabniyun ala halfi harfil illah. Jadi mabni tanda binanya dihapus huruf illah. Rakaat. Adapun fa'ilnya, namanya ada fi'lun pasti ada fa'il. Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu Ala anta. anta, enggak pakai ala. Ya lah. Iya Ustaz. Ya, jadi keinget Mama Gufron. Bahasa semut. Bahasa semut, bahasa Nggak apa-apa. Suryani, bahasa malaikat. Ya Allah. Akhir zaman banyak Semoga orang Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Tapi nggak tahu ya, saya menerka itu orang seperti ini muncul itu karena ada yang menyeting di belakang, ada yang Iya. membuat skenario seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya orangnya yang bersangkutan ini nggak pintar-pintar amat, orangnya lugu sebenarnya. Tapi ya ada yang menyeting di belakang, dimanfaatkan. Ya lah Ustaz. Dan mau 17 Agustus. Itu sudah lama sekali sebenarnya tuh, apalagi santri-santri yang besar-besar itu yang Ustadz Ali yang usia kuliah itu eh, udah lama sekali statusnya itu, terus saking terheran-herannya mungkin santri itu. Loh, seakan-akan tuh selama ini belajar bahasa Arab itu, ini tiba-tiba muncul orang kayak gini. Nah, ya. Kecuali Torik haji 2 bulan itu bukan settingan ya Ustaz. Nah, kalau itu insiden ya. Iya, nah Ustaz. Oh, baik, muttafaqun alaih. Muttafaq itu ism maf'ul. Muttafaq itu ism maf'ul. Kita belum mempelajari ism maf'ul. Insya Allah di semester ini nanti kita akan mempelajari ism maf'ul. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Iya Ustaz, amin. Ism maf'ul itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Bukan objek, tapi sebutan. Sebutan atau istilah untuk yang dikenai pekerjaan. Muttafaqun alaih atau kita terjemahkan secara harfiah. Muttafaqun alaih itu yang disepakati artinya. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Muttafaqun alaih itu artinya yang disepakati. Oh, yang disepakati. Itu muttafaqun alaih. Itu tapi makna secara harfiah ya. Karena sebenarnya di sana ada yang mahdhuf. Mahdhuf, ada kata yang dihapus. Muttafaqun alaihi itu maksudnya muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati kesahihannya gitu. Iya, Ustaz. Muttafaqun alaihi itu ada yang mahdhuf, taqdirul kalam muttafaqun ala sihhatihi. Disepakati kesahihannya. Disepakati oleh siapa? Muttafaqun ala sihhatihi. Sihhah. Sehat ya. Sahih. Sihhatun. Nah, kalau sahih itu sifat. Kalau masdarnya sihhah. Sehat dong berarti Ustadz. Iya, sehat dari kata itu. Kalau ada pasien datang ke Bu Anita atau konsultasi ke Bu Anita kan, dia berharap ingin sehat ya. Alah sehat. Kadang Sahih itu sebenarnya sahih. Kata sahih itu sebenarnya juga bisa diartikan sehat. Tidak hanya bisa diartikan benar, tapi sahih itu juga bisa diartikan sehat. Makanya kalau dalam istilah dalam istilah sorof, kemarin kita ada istilah fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal ya kan? Iya. Sahih di situ sebenarnya artinya sehat. Mu'tal itu artinya berpenyakit. Kalau diartikan secara harfiah. Gitu,
Mu'tal itu kan dari kata illah. Illah itu penyakit. Mm-mm. Nah, Ustaz. Subhanallah. Tapi kalau dalam istilah hadis, hadis itu sebenarnya juga aslinya kata sahih itu menunjukkan kata sehat. Jadi betul-betul eh, tidak ada cacatnya. Maksudnya seperti itu. Hadis ini tidak ada cacatnya, baik dari segi matannya, lafadz matannya, maksudnya matan itu lafadz hadis dari Rasulullah. Atau dari segi sanatnya. Sanat itu adalah perawi-perawinya, jalur riwayat. Jadi hadis itu dinilai itu selalu dari dua hal itu, dari matannya dan dari riwayatnya. Matan, riwayat. Matannya itu lafadznya, redaksinya lah kalau bahasa kita. Dan riwayat itu adalah silsilah perawi. Subhanallah الله جميعا. هل من سؤال أم هل؟ sama Ustaz. نستمر. قال المدرس قوله طويل. هذا شرح أليس كلام بس. Ini penjelasan dari Pak Guru ini. Kita baca Ibu Beh. نقرأ. أشرح لكم الدرس الآن. Asrohalkum darsa al-an. نعم أشرح لكم الدرس الآن. Gitu ya kalau dibaca secara lengkap. الدرس itu مفعول به. نقرأ مرة أخرى. أشرح لكم الدرس الآن. Asrohalkum darsa Asyrahulakum. Oh, gimana gini? Asyrahulakum. Atau kita baca saja lengkap. أشرح لكم الدرس الآن. asrohalakum Asyrahulakum. al-an. Asyrahulakumul darsal an. نعم فتح الله عليكم جميعا. أشرح. Di sini ada Bu أشرح. Iya. أشرح لكم الدرس الآن. ما معنى؟ Saya Bu jelaskan Asroh. pada kalian tentang pelajaran. Caroha. Menjelaskan betul. Sekarang saya akan menjelaskan pelajaran kepada kalian. Gitu ya, Bu? طيب. كررنا ورجبنا بعدي فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. Wasma'u Fasma'u wala taktubu syai'an wa ana asyroha. مرة أخرى. فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. Fasma'u wala wala taktubu syai'an wa ana asyroha. جيد فتح الله عليكم جميعا. ما معنى هذه الجملة؟ فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. jangan kalian tulis Maka sekarang apapun. dengarkan, Fasma'u. kalian dengarkan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kalian jangan menulis menulis apapun. ketika saya menjelaskan. Nah, ya. Wanya itu wawul hal. Saat atau ketika. Nah, waw yang kedua itu adalah wawul hal. Adapun waw yang pertama itu adalah wawul ataf. Makanya tadi dan ya. Iya. Dengarkan baik-baik dan jangan menulis apapun saat saya menjelaskan. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ya. Allah jami'an. Bisa membedakan nggak Mas antara wawul ataf dan wawul hal? Kayaknya mirip. Mirip Bu ya? Enggak lah. Jadi kalau wawul ataf itu biasanya antara kata atau jumlah sebelum waw dan setelah waw itu ada kesamaan. Oh, ya. Ada kesamaan. Kalau Kalau di yang sini kalau setelah wawul hal itu selalu jumlah dan menunjukkan kondisi. Kalau diartikan dengan kata dan maka nggak nyambung. Coba di sana wala taktubu syai'an wa ana asyrahu. Dan jangan menulis apapun dan saya kalau nggak nyambung kalau diterjemahkan dan. nyambung ya. Dan saya menjelaskan ragato. Iya, begitu Ibu ya. Kalau saya tadi mengatakan kalau wawul ataf itu sebelum dan setelahnya itu ada kesamaan. Kalau di sini kesamaannya apa? Fasma'u itu fi'il amr, wala taktubu itu fi'lun
Fi'lun nahi, larangan. Yang sebelumnya perintah dan setelahnya adalah larangan. Perintah dan larangan dua-duanya itu kelompok kata tolab, mengandung makna tolab. Tolab itu permintaan. Tolab itu permintaan. Nah, Perintah itu permintaan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan nahyun, larangan itu perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, apa? Permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Ya, atau ya? Iya. Iya. Jadi baik perintah maupun larangan itu sama-sama tolab, sama-sama perintah. Itu apa aja? Kalau di dalam konteks fikih itu apa? Afwan Ustaz, saya izin ya Ustaz. Nah, tafadhal ya. Allah yafadhil. Yassarallahu marhaba. Amin, barakallahu Pas fiik. jam 9. Assalamualaikum. Tepat waktu sekali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau dalam konteks fikih itu pengertian, mungkin pengertian wajib, pengertian haram, yang betul-betul loh ya, yang namanya pengertian yang lebih rinci. Kalau pengertian biasanya yang paling sering kita dengar untuk orang awam itu pengertian wajib itu kan jika dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan berdosa. Kalau haram sebaliknya, ya kan Ibu ya? Tapi kalau di dalam usul fikih itu seringkali pengertiannya lebih detail. Jadi wajib itu adalah apa? Talabul fi'li PR. al-jazim. Wajib itu talabul fi'li al-jazim. Talabul fi'li maksudnya eh, permintaan untuk mengerjakan sesuatu al-jazim yang mengharuskan, yang mengharuskan. Kalau sunnah itu juga sama, talabul fi'li juga, yaitu perintah untuk mengerjakan sesuatu, tapi ghairu jazim, tidak mengharuskan. Itu bedanya. Sama-sama permintaan, baik wajib maupun sunnah itu sama-sama perintah. Tapi yang satu mengharuskan, yang satu tidak mengharuskan. Demikian juga haram dan makruh. Haram dan makruh itu sama-sama thalabut tark. Itu perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk meninggalkan. Hanya saja kalau haram itu al-jazim. Jazim itu mengharuskan. Kalau makruh itu thalabut tark ghairu jazim. Perintah untuk meninggalkan sesuatu tapi tidak mengharuskan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nastamiru mahal sekalian. Karena ba'di. تأتي الواو لمعان كثيرة. Ilwaw lima anin kasiratun. كثيرة من معان كثيرة nggak nyambung معان كثيرة. Iya Ustaz. لمعان كثيرة. طيب مرة أخرى تأتي الواو لمعان كثيرة. Ta'til wawu lima anin kasirotin. Atau kalau disukunkan لمعان كثيرة. ما معنى هذه الجملة؟ تأتي الواو لمعان كثيرة. wawunya apa sih? Terjemahkan secara maknawiyah saja. Terjemahkan secara maknawiyah. Tidak harus betul-betul letterlek. Wawunya muncul makna yang banyak gitu ya. Wow itu mempunyai makna yang banyak gitu. Mungkin lebih mudah seperti itu kalau diterjemahkan. Iya. Al-waw itu atau huruf waw itu mempunyai makna yang banyak. Gitu ya Bu ya? Ada yang mahal? Baik. Minha al-'atfu nahwu kharaja az-Zubairu wa Hamidun. Minha Apa nih? Minha al-'atfu. Minhal wa Hamid. مرة أخرى منها العطف. minha al-'atfu. نحو خرج الزبير وحامد. Nahu kharaja Zubairu wa Hamidun. درسنا اليوم السيرة والفقه. درسنا اليوم sirota wal
Yaumasirota wal fiqha. Wal fikih ya. Wal مرة fiqha. أخرى نعم درسنا اليوم السيرة والفقه Darasna al-yaum Darasnal yaum wal as-sirah fiqh. wal fiqh. Oh, sirah. Iya. نعم Sirah. أكلت وشربت Wasarib Akaltu wa syaribtu. جيد مرة أخرى أكلت وشربت wasarib. Akal wa syarib. جيد ما معنى هذه الجملة تأتي الواو لأعمال كثيرة خلاص منها العبد ما معنى منها العبد Huruf apa? Minha ini Di minha ini siapa antaranya ya? Atof. Minha dari Si waw waw itu yang ya. dimaksud. mahlan pelan-pelan Pemahaman sekalian ini di sini Al-Mudaris menjelaskan tentang makna wow kan Ibu ya Oh. beliau mengatakan wow itu maknanya banyak sebenarnya di sini juga ada min itu juga maknanya banyak min itu maknanya tidak hanya dari min itu maknanya banyak sekali bahkan mungkin eh, huruf yang maknanya paling banyak itu adalah min di antara huruf yang maknanya paling banyak itu min itu maknanya macam-macam tergantung konteksnya min di sini adalah min at-tabi'idiyah insya Allah nanti akan kita pelajari lagi secara lebih detail min at-tabi'idiyah itu tidak diterjemahkan dari tapi min atau ba'idiyah itu menunjukkan bagian. Nah, kalau kita terjemahkan lebih cocok di antaranya, minha di antaranya gitu. Minha. Tadi kan huruf waw itu mempunyai banyak makna. Minha di antaranya, gitu ya, Bu ya? Oh, di Ya. Ada antara. mahat. Ya. Astagfirullah jami'an. Jadi sebagiannya gitu. Di Sebagiannya antaranya. ba'dahu ya apa ba'dahu apa itu. Jayyid, ba'ad. Itu kan seartinya sebagian. Nah, minha di antaranya, maksudnya ha itu ha kembali ke mana? Kembali ke ma'anin. Ma'anin itu jamak. Jamak ghairu aqil. Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Minha di antara makna-makna itu. Maksudnya seperti itu. Bukan di antara waw kan, tapi di antara makna-makna waw. Ya tuh ya. Iya. Al-atf. Ataf ini yang paling sering kita jumpai dan mungkin yang pertama kali kita kenal. Waw itu adalah wawul ataf yang artinya dan, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Tapi kemarin saya bilang jangan bilang kalau lagi dan lagi wawa gitu. Dan. Tajamul. Kalau dan itu tajamul. Nahwu itu maknanya banyak. Saya mungkin juga pernah jelaskan ini ketika daurah nahwu kemarin. Nahwu itu di sini bisa diartikan mislu. Contoh. Contohnya, gitu ya. Contohnya kharaja Zubair wa Hamid. Apa makna? Zubair dan Hamid sudah keluar. Telah keluar, sudah keluar. Zubair dan Hamid telah keluar. Baik, waw di sini adalah waw ataf. Menunjukkan hubungan antara Hamid dan Zubair secara makna atau i'rab. Ya? Secara makna dan secara i'rab sama. Di sana Zubair dan Hamid itu sama-sama fa'il dari fi'lun kharaja. Sebenarnya kalau misalkan dipaksakan itu ada dua jumlah. Kharaja Zubair wa kharaja Hamid. Untuk menyingkat sudah fi'lunnya satu saja. Kharaja Zubair wa Hamid. Untuk menyambungnya menggunakan waw. Jadi Zubair dan Hamid secara i'rab sebenarnya sama. Demikian juga berikutnya darasnal yauma as-sirata wal fiqha. Apa makna? Hari ini kita telah belajar sirah dan fikih. Jadi hari ini kita telah belajar sirah dan fikih. Di sini juga sama antara kata sebelum wawul ataf dan kata setelah wawul ataf itu mempunyai i'rab yang sama. Sebenarnya sama-sama sebagai maf'ulun bihi. Ya atau ya? Saya tadi kan sempat mengatakan kepada Mas kalian, kalau waw itu adalah wawul ataf, maka biasanya ada kesamaan antara kata sebelumnya dan setelahnya. Ya kan Ibu ya? Seperti di sini. Nah, karena Zubair dan Hamid sama-sama fa'il sebenarnya.
Sirah dan fiqh itu sebenarnya sama-sama maf'ulun bihi. Faqnallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Saya masih punya angan ini. Mungkin semoga nanti bisa tercapai. Nanti kita juga bisa belajar sirah juga sekalian. Kalau kemarin akidah sudah bisa, alhamdulillah. Kemudian fikih ini masih pengantar ilmu fikih dan nanti insya Allah juga belajar adab dan akhlak. Sirah ini juga ada kadar tertentu yang wajib kita ketahui dan pelajari. Setidaknya di Manzumah Al-Munirah. Al-Munirah itu baitnya tidak banyak, sekitar 20-an, 23 kalau nggak salah. Itu insya Allah itu sudah mewakili secara singkat, secara gambaran, secara umum hal-hal yang wajib kita ketahui dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum jami'an. Baik, berikut akaltu wa syaribtu. Apa makna? Saya telah Ya, makan makan dan dan minum. Makan sambil minum. Nah, saya telah makan dan sudah minum. Saya sudah makan dan sudah minum. Gitu ya, Bu ya. Dan ini Iya. betul-betul sama. Jumlah sebelum dan setelah wawul ataf itu betul-betul sama. Akaltu wa syaribtu. Sama persis. Fi'lul fa'il, fi'lul fa'il. وفقنا الله جميعا. هل لديكم سؤال؟ Sama, Ustaz. لما نستمر إذا كررنا بعدي ومنها القسم. Wa minha Wa minha al-qasamu. Ini yang ada di kamus kemarin Ibu ya, sudah dihafal. ومنها القسم. ما معنى القسم؟ sumpah ya. Wah, Nah, dan di antaranya, maksudnya di antara maknanya juga adalah wawul qasam adalah wawu sebagai sumpah, artinya demi. Kalau diartikan, misal nahwu, karena ba'di nahwu wallahi ma ra'aituhu. Nahwu wallahi ma wallahi ma ra'aituhu. ra'aituhu. Contohnya Allah ma ra'aituhu. Apa makna Allah ma ra'aituhu? Demi Allah, saya melihatnya. enggak lihat dia. Jayyid. Demi Allah saya tidak melihatnya. Wallahi di sana waw di sini adalah wawul hal. Apa? Wawul qasam maksudnya ya. Wal qasam. Yang berapa sih? Belum kok Ustaz, Wow. belum. Betul. Waw di sini ada wawul qasam. Wawul qasam di antara ciri-ciri wawul qasam itu seringkali wawul qasam itu terletak di awal susunan kalimat. Berbeda dengan wawul ataf. Wawul ataf nggak mungkin di awal susunan kalimat. Demikian juga wawul hal nggak mungkin di awal susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Ya, iya, Ustaz. Kalau wawul qasam seringkali terdapat di awal jumlah, di awal susunan kalimat. Dan di sana maknanya demi. Kita lihat di sana keterangan setelahnya. Wawul qasami min hurufil jarri. Wal qasam Wow. hurufil jar. Apa nih? مرة أخرى وواو القسم من حروف الجر. Wal qasam Wawawul qasami min jar. hurufil jari. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ وواو القسم من حروف الجر. Kalau apa qasam itu apa sih? Apa maksudnya? Min di sini Wawawa. juga min atabaidiyah. Bagian ya, Pak ya? Bagian dari Huruf jar. huruf-huruf jar. Bagian dari huruf Jadi jar. atau termasuk huruf-huruf jar. Kita artikan termasuk nggak masalah. Jadi wawul qasam itu termasuk huruf jar, gitu ya bukan? Ya, Ustaz. Astagfirullah jami'an. Berarti selalu kasrah ya, Ustaz ya, sesudah Naam, selalu setelah wawul qasam itu majrur. Majrur. Ism majrur. Karena wawul qasam itu adalah harful jar. Jadi itu di antara ciri-ciri wawul qasam seringkali terletak di awal jumlah, kemudian dia termasuk harful jar, berarti setelahnya selalu majrur. Oh, iya. Makanya kalau kita jumpai di beberapa awal-awal surat pendek, wal fajri, wal syamsi, wal laili, itu kan wal asri, selalu setelah wa kemudian majrur kasroh ya kan Ibu ya, karena semuanya itu adalah wawul qasam. Ya. Terletak di awal jumlah, di awal ayat.
Subhanallah. Jami'an. Oh ya, min ini tadi kita 2 kali ketemu atau bahkan 3 kali, Om. Min atau Iya. ba'idiyah. Ketemu dengan min atau ba'idiyah. Di antara ciri-ciri min atau ba'idiyah itu biasanya setelahnya itu jamak. Minha. Setelahnya jamak. Setelah min itu jamak. Iya. Kalau minha tadi ha-nya sebenarnya juga menunjukkan jamak, yaitu ma'anin, ya kan Ibu kan? Iya betul. Ma'anin. Kemudian min huruf. Huruf ini juga jamak dari harf. Mm-mm. Itu di antara ciri-ciri bentuk min atau ma'yubiyah. Nastabir. Min at كررنا بعد ورددنا بعد ومنها الحال Wa minha al-hal. wa minha al-halu halu. مرة أخرى ومنها الحال Wa minha Wa minha al-hal. wa minha wa minhal hal apa sih? ومنها الحال. Wa Kayaknya minhal hal. kadang kalau berturut-turut huruf H dan huruf H itu kadang-kadang agak belibet Ibu ya. Iya, benar. Termasuk juga di surat Al-Kahfi Ibu sekalian, kalau Ibu sekalian memperhatikan itu di ayat yang paling bawah, baris paling bawah. Gimana? Yang mana Ustaz? Di surat Al-Kahfi. Ayat Ayat halaman sebelah kiri paling bawah. Ayat yang keberapa? mana? Kan ada banyak kiri. Iya, banyak. Al-Kahfi ayat terakhir Ustaz. Bagaimana? Ayat terakhir Al-Kahfi. 110. La ilaha illallah. Kayaknya enggak deh. Enggak ada ya. Min hadza. Oh, ini ayat 45. Baris paling bawah. 5. Ya. Fa'asbaha hashiman. Ha. Fa'asbaha hashiman. Ya, itu kadang agak belibet juga membacanya. Jadi harus betul-betul terkadang itu membaca Al-Quran itu dengan kebiasaan, terlatih. Fa'asbaha hashiman. Fa'asbaha ha. Setelah ha langsung ha. Ini tadi apa? Minha hal. Minhal hal. Minhal hal. Minhal hal. Ribet. Subhanallah. Karena meskipun sifatnya mirip, karena ya mungkin karena sifatnya mirip itu justru akhirnya agak kadang tertukar. Sifatnya sama-sama mengalir, sama-sama tipis, tapi makhrajnya yang berbeda. Dan makhrajnya juga berdekatan, gitu. Iya. Makhrajnya berdekatan. Iya. Makhrajnya pangkal dan tengah. Jadinya kadang ketukar, belibet. Wafaqanallah jami'an. Itulah pentingnya latihan. Kalau membaca Al-Quran itu harus sering latihan. Iya. Yang praktek. Wafaqanallah. Kalau diartikan dan di antara maknanya adalah hal. Jadi ini berarti yang ketiga, Om, ya. Yang tadi pertama minha al-'atf, di antara maknanya adalah al-'atf sebagai huruf sambung. Wa minha al-qasam, dan di antara maknanya juga adalah qasam, itu sumpah. Wa minha al-hal, dan di antara maknanya juga adalah menunjukkan hal, kondisi, keadaan. Karena ba'di nahwu أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. سبحان الله. قرأنا هذه الجملة من قبل. Ini tadi sudah kita baca, sempat kita baca ya kan bukan? Jumlah ini di dalam hadis tadi. Nahwu contohnya ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di dalam masjid. Saat. Kalau diartikan saat, demikian, bukan dan.
Dan bukan demi. Kalau nggak nyambung semuanya. Kalau diartikan dan juga nggak nyambung, diartikan demi juga nggak nyambung juga. Ini artinya ini adalah wawul hal, diartikan Hal. saat atau ketika. Di sana maknanya itu. Itu bisa diartikan Contoh. yakni, maknanya gitu. Bukan ayu, ya. Bukan ayu. Kalau ayu nggak ada Bu Ayu di sini. Ya Bu Ayu. Ada Ustaz. Bagaimana kondisinya Bu Ayu? Ya paham. Alhamdulillah. Itu tadi nemenin tidur dulu sih, Ustaz. Sekarang udah tidur bebas. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kondisinya? Biasa Siapa sih, yang Ustaz, kedua? batuk pilek sih biasa sih. Sama yang ini apa? Udah demam kan Bu Ayu? Ketularan gitu sih, Ustaz. Kemarin kan Biasa dulu. Sekarang gantian udah. namanya. Lagi musim Ustadz. Iya. Nah, Allah yafadhuna jami'an. Ustadz Iya, Bagas saya- juga sakit katanya. Subhanallah. Sebenarnya ya memang musim di mana. Semoga Allah melindungi kita semua. Dimanapun Amin. kita berada. Ya, kemarin saya juga sempat gantian juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah nggak terlalu lama-lama sih. Yang paling lama itu yang paling kecil. Ahmad itu yang paling lama. Tapi alhamdulillah sudah sembuh sebelum pindahan sudah buah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini tadi ai di sini bukan ayu. Kalau ayu dulu kita pernah mempelajarinya ayu sebagai istifham, sebagai Iya. kata tanya. Yang mu'rob. Dan sebenarnya juga bisa digunakan sebagai ismu syarat juga atau ism mausul juga, itu ayu. Tapi di sini bukan ayu, bukan yang bertasydid dan berharokat, tapi ai. Ini Ai. sukun tandanya. Ai. Ayah. Jadi di sana ada kata ayu, ada kata ai, ada kata i. Ada 3 kata yang mirip. Kalau ayu itu maknanya kalau bisa tergantung konteksnya, kalau ayu Iya. tergantung konteksnya, tergantung rangkaiannya. Kalau ai itu maknanya yaitu atau maknanya artinya gitu kan. Itu ai. Ai itu gimana terjemahnya tadi? Yaitu atau Itu artinya. artinya, maknanya, yang dimaksud gitu kan, bisa diartikan itu semua. Tapi kalau i itu artinya na'am. I artinya na'am. Di Al-Quran kalau tidak salah, i warabbi. I warabbi. Itu artinya na'am. I artinya na'am. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. Naam. Surat Yunus ayat 53. Itu ada kata i. Qul i warabbi. I itu artinya na'am. Jadi maknanya masing-masing berbeda-beda. Ayu, ai, dan i. Maknanya berbeda. Kalau di sini, naqra' mahad, kita baca dulu. Ai hala kaunihi fil masjid. Alam. Fil masjid. Marratan ukhra. Ai hala kaunihi fil masjid. Ai. Fil masjid. Nah, ini takdirul kalam sebenarnya. Jadi kalau misalkan disebutkan betul-betul secara lengkap, maka seperti ini. Hala kaunihi fil masjid. Dalam kondisi beliau di dalam masjid. Kalau diartikan seperti itu. Hal, kondisi. Hala kaunihi fil masjid. Dalam kondisi beliau di masjid. Saya mendatangi Nabi SAW dalam kondisi beliau berada di masjid. Yaitu kalau betul-betul diterjemahkan secara harfiah, aslinya seperti itu jumlahnya. Ataitu Nabi SAW hala kaunihi fil masjid. Karena ini adalah wawul hal dan jumlah setelahnya adalah jumlah haliyah. Jadi takdirul kalam seperti itu. Takdirul kalam itu maksudnya
jumlah rangkaian sebenarnya. Maknanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bingung tidak? Mudah-mudahan nggak bingung. Ini udah tambah malam lagi. Bingung tidak, Om? Insya Allah nggak Ustaz. لا إله إلا الله. نستمر القراءة كما بعد. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف. Ra'aitul Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsof. hafi. من المقصف عند من sebelumnya. أي حال خروجه منه. أي حال خروجه منه. Qala khurujihi minhu. Minhu. مرة أخرى. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف. أي حال خروجه منه. Ra'aitul hasana وهو يخرج من Ra'aitu hasana wa huwa yakhruju minal maqsof. khuruji min. Hal حال خروجه khurujihi min. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف. Saya melihat Saya melihat Hasan saat dia keluar dari kantin. Nah, saya melihat Hasan saat dia keluar dari kantin. Kita terjemahkan seperti itu. Kita tidak menerjemahkan waw ini dengan kata dan atau demi. Kalau diterjemahkan dengan kata dan, maka tidak menggambarkan maksud dari jumlah ini. Ra'aitul Hasan, saya melihat Hasan dan dia keluar dari maksud. Seakan-akan Hasan ini keluar dari maksud karena dilihat gitu. Karena dilihat. Saya melihat Hasan dan dia keluar. Ya, kan maksudnya bukan seperti itu. Tapi saya melihat Hasan saat dia keluar Dari kantin. dari kantin. Baik. Ai hala khurujihi minhu. Maksudnya saat dia keluar ya. Kalau diterjemahkan gitu juga. Hala khurujihi minhu. Saat atau dalam kondisi dia keluar dari kantin. Darinya dari kantin. Kemana? Ya. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Ini Insya maksud yang ada di kamu sama Ibu ya. Sudah Iya. hafal semuanya. Alhamdulillah. Tebak-tebak. طيب نستمر وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. Wa ilaikum Wa ilaikum amsilatan liwal wawil hal. liwawil hal. wawil hal. واو الحالي itu لواو الحالي مجرور حالnya. طيب مرة أخرى وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. Wa ilaikum Wa ilaikum amsilatan wawil hal. wawil hal. Ini ilaikum di sini adalah ilaikum yang ada di kamus kemarin yang Ibu sekalian sudah hafalkan alhamdulillah, dan ini juga termasuk ismul fi'li. Ismul fi'li apa? Ismul fi'il amr juga, seperti amin itu adalah ismul fi'il amr. Ilaikum ini juga ismul fi'il amr. Ismu fi'il amr yang maknanya khudh. Khudh. Ambillah. Tapi maksudnya kalau diterjemahkan mungkin lebih cocok kita terjemahkan secara ma'nawiyah, bukan secara harfiah. Ilaikum amthilatan ukhra, berikut ini adalah contoh-contoh lain dari wawul hal, gitu ya? Yes. Berikut ini. Mungkin lebih cocok kalau kita terjemahkan Berikut secara ini. ma'nawiyah. Nah, karena seperti mungkin pernah saya singgung sebelumnya, terjemah itu ada dua macam ya. Secara garis besar, ada terjemah harfiah, itu secara cepat betul-betul dipaksakan kata per kata. Ada terjemah ma'nawiyah. Terjemah ma'nawiyah itu yang penting maksudnya tersampaikan. Iya. Tapi yang lebih bagus sebenarnya menggabungkan antara dua metode itu. Mengkolaborasikan dan memadukannya. Antara harfiah dan ma'nawiyah. Baik, nastamir. Yang lain dari wawil hal. Nah, berikut adalah contoh-contoh lain dari wawul hal. Naqra. Al-mithal al-awwal. Mata abi wa ana saghirun.
Mata Mata abi wa ana Shagir. shaghir. مرة أخرى مات أبي وأنا صغير. Mata abi Mata wa abi ana wa ana saghir. saghir. ما معنى هذه الجملة؟ Bapak saya meninggal ketika saya Ayahku kecil. meninggal saat saya kecil. Ayah saya meninggal saat saya masih kecil gitu ya. Wawunya ini wawul hal. Hal. Semoga Allah selalu melindungi orang tua kita Amin. Amin. eh, dan mengampuni dosa-dosanya dan menerima semua amalan. Waffaqanallah dan Amin. berikutnya Wahad. Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Ini saya sebutkan kemarin. Dakhaltul masjid. Dakhaltu Wal Ya. wal imamu yarka'u. مرة أخرى دخلت المسجد والإمام يركع. Dakhaltul Dakhaltul masjid wal Dakhaltul imam masjid wal yarka. imam yarfa. ما معنى هذه الجملة؟ Saya Saya masuk ke masjid saat imam sedang ruku. Saya masuk masjid saat imam imam. sedang ruku. Berarti masbuk, berarti kan Iya, Mas. ini juga nggak tahu ruku yang keberapa. Terakhir. Baik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Wawunya di sini juga wawul hal. Hal. Kalau diterjemahkan, kalau dianggap sebagai wawul ataf atau wawul qasam, nggak nyambung. Yang paling cocok di sini adalah wawul hal. نستمر. المثال الثالث لا تأكل وأنت لا تأكل وأنت شبعان. La ta'kul La wa anta ta'kul wa anta syab'an. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Jangan makan ketika kenyang. Kenyang. Jangan makan ketika kamu kenyang. Kamu kenyang. Sudah cukup. Wow, di sini juga awal. Jangan makan dan saya kenyang ya. Jangan makan dan kamu kenyang. Nggak nyambung kamu ya? Kalau Jangan makan kenyang. Jangan makan dan kamu kenyang. Jangan makan maka kamu kenyang gitu maksudnya. Tempat itu. Nah, ya cocok. Ini wawul hal saat kamu kenyang. Subhanallah. Alhamdulillah. Berikutnya qala al-mudarris la'allakum fahimtum. La'allakum fahimtum. Baik. Ma ma'na la'allakum fahimtum? Saya harap kalian sudah paham. Betul sekali. Ini paling cocok diartikan saya harap. Saya harap kalian memahaminya. Gitu kan? Saya harap kalian telah paham. Saya harap. Insya Allah nanti akan kita bahas makna la'alla. Makna la'alla itu ada dua kemungkinan. Ada taroji wal ishfaq. Taroji itu menunjukkan harapan. Meskipun terkadang juga sebagian mengartikan la'alla itu semoga. Sebenarnya itu harapan. Saya berharap. Nah, tapi kadang juga diterjemahkan semoga. Tapi la'alla itu juga terkadang maknanya ishfaq. Ishfaq itu kekhawatiran. Khawatir, saya khawatir. Seperti kemarin, la'allahu mariyad. La'allahu mariyad. Di hewar yang di halaman pertama atau kedua. Iya. La'allahu mariyad. Itu nggak mungkin. Kalau kita terjemahkan, saya berharap dia sakit. Atau semoga dia sakit. Nggak mungkin. Itu ishfaq itu di situ. Kekhawatiran. Ya, saya khawatir atau jangan-jangan bisa jadi dia sakit. Gitu ya, Bu. Subhanallah. Seperti juga la'allal atau gini, la'allal mariyadha yamutu. Oh, itu taraji atau ishfaq? La'allal mariyadha yamutu. Marid di sini artinya pasien. Apa? La'allal itu ishfaq lah. Kalau misalkan maknanya taraji itu kejam sekali. Ya, terus saya khawatir pasien akan meninggal. Subhanallah. Jadi
menunjukkan dua makna yang berbeda, bahkan berbeda sangat jauh sekali, kebalikannya 120 derajat. Jadi tergantung konteks. Nastamir. هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب. Hatil Hatil ana an- misalan Ana wawi ati misalan ya Ayyub. ya Ayu. atau ya Ayub. مرة أخرى هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب. Hatil Hatil ana Hadil ana misalan misalan wawi wa ati ya ya Ayyub. Ayub. Mana nih Ajib nggak kelihatan. ما معنى هذه الجملة؟ Dah tidur. Berikan contoh wow atau wahai Ayub. Belum tidur oh, mana ya? Biasanya gurunya tuh kalau nggak saya tungguin itu betul-betul nggak tidur. Sama berarti katanya sholat Ya kadang malah masih ramai ya kan Rumah baru. laki-laki. Jauh Hadilan sama yang lama. tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Beda gang aja. Oh, Jadi gang sebelah baratnya. iya. Oh, teman-temannya masih itu juga ya. Kalau sama pondoknya Lebih ya dekat. mungkin agak lebih dekat dikit lah. Oh, iya. Kalau pondok gang baratnya lagi satu gang. Alhamdulillah. طيب هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب ما معنى sekarang Berikan contoh wow atau wahai Ayub. طيب begini mas sekalian ketika ada perintah untuk menyebutkan kemudian perintahnya ini menggunakan ism mufrad menggunakan bentuk tunggal mithalan maka pasti maksudnya di situ adalah mithalan wahidan maksudnya satu saja. Karena kalau misalkan kalau musanna pasti bentuknya musanna juga hajilan mitalaini seperti itu. Kalau misalkan lebih dari dua juga pasti menggunakan bentuk jamak haji amsilah. Kalau bentuknya mufrad sudah bisa dipastikan maksudnya adalah yang diminta adalah satu saja. Begitu Bu ya? Allah jami'an. Tapi biasanya ibu sekalian kalau waktu ngerjakan soal itu mungkin buat jaga-jaga ya dijawabnya banyak kan. Siapa tahu yang satu benar yang satu salah nanti masih ada harapan gitu. Cadangan. Baik. Hatil ana misalan di wawul ataf yang diminta contoh wawul ataf. Wahai Ayub. Ya Ayub, Ayub di sini munada mufrad. Munada kalau tunggal bukan rangkaian mudhaf atau syibhul mudhaf maka mabniun ala dhamm. Mabniun ala dhamm. Di sana Ayyubu. Mabni itu tidak boleh tanwin. Ya kan Ibu ya, selain tidak boleh berubah. Mabni itu selain tidak boleh berubah juga tidak boleh tanwin. Makanya di situ Ayyubu. Bukan Ayyubun. Ya. Mana? Alhamdulillah. Sudah hampir jam 10 kurang 20 kurang 22 sekarang. Mungkin kalau kita cukupkan dulu bagaimana? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Insya Allah kita Bu Asroha sudah masuk lagi. Masuk lagi Ustaz. Ahlan Bu Asroha. Sudah nyampe rumah lagi Bu. Alhamdulillah sudah selesai Ustaz. Paling besok hanya Alhamdulillah. dari kelurahan. Insyaallah. Pendataan apa? Ini saudara minta keterangan, Ustadz minta tolong, diminta tolong sama mertua. Insyaallah. Data diri, Jadi, belum pindah. Kan tinggalnya sudah di Bekasi. Mau ngurus pindahan pindah domisili gitu. Iya. Insyaallah. Amin. طيب هل من سؤال أمهات قبل أن نختم؟ عفوا وأشرح ini baru masuk. Tadi ngelihat ada
siapa itu ngechat Bu Anita jawab ternyata belum selesai. Iya, saya bilang kan Terus tadi Ustaz, nanya masih ini nggak masuk Pak Eko. Udah. Udah. terus Ustaz. Ya, Allah. Mungkin masih tersisa beberapa halaman dari Hiwar. Masih tersisa dua, Meh. Jadi ini Iya, nanti dua. dua Ini baris dan ini dua dua halaman. Pak. Insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Amin. Amin. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Hal min soal Mas? Boleh Anda ada pertanyaan sebelum kita tutup? Lanjut. Ayo, Jen. Dari lihat Ustadz. Semangat ya. Untuk kita terus lupa ini, insya Allah kita lanjutkan pekan depan dari pertemuan pekan depan. Adapun untuk majelis madrasah, insya Allah besok kita bertemu kembali. Nah, Ustadz. Rencana insya Allah besok mungkin kita dahulukan pembahasan perbedaan pendapat di antara Menyikapi. para ulama. Nah, dan bagaimana apa sebabnya perbedaan pendapat itu dan bagaimana menyikapinya. Oh iya. Dan berikutnya baru membahas masalah madhab, bermadhab, dan seputar bermadhab. Apakah bermadhab itu harus atau tidak? Dan kalau misalkan bermadhabnya orang awam itu bagaimana? Apakah boleh pindah-pindah madhab, ganti-ganti madhab? Lagi Antara ini, satu lagi ini. Lagi apa? Om? Lagi viral. Viral apa? Om? Enggak sih, maksudnya lagi nggak tahu ya kalau kebetulan pas buka apa namanya sosmed tuh kok saya akhir-akhir ini tuh lebih sering kayak tentang bermazhab, bagaimana bermazhab, apakah apa ada yang bilang anti mazhab, pokoknya tentang hal-hal seperti mazhab lah, kata kuncinya mazhab lah Ustadz. Nah, ya masih ada memang dai-dai yang menyerukan kenapa harus ikutin ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad masih ada saja seperti itu. Tapi Mereka hadir nih Ustadz. iya, Masya Allah Mbak Eka. Ahlan Mbak Eka. Hadir di penghujung Mbak Eka nih. Ya, yang penting penutupannya kan ya. Segala sesuatu dinilai dari Akhirnya Ustadz. khitamnya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Mbak Eka. Sehat Mbak Eka. Alhamdulillah Ustaz. Tadi Afwan ada Zoom juga dari HSI. Oh, Masya Allah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa Mbak Eka. Dapat penghujung akhirnya. Amin. Alhamdulillah. Ya itulah, insya Allah besok kalau di majelis mudarasah kemungkinan gambaran yang kita bahas itu insya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Amin. Amin. Bagaimana Mahat? Hal soal? Tadi wujud? Lanjut Ustaz. Saya Ustadz biar istirahat, udah capek. Kasihan. Tadi alhamdulillah tadi banyak santri yang bantu kok. Masya Ya. Allah. Anak buahnya banyak. Ya, Banyak. sebenarnya saya sungkan juga tuh kalau minta tolong. Tapi ya malah mereka yang maksa-maksa gitu. Dihubungi terus ya. Senang Udah Ustaz. beres ya Ustadz. Sudah Gimana? pindahan. Udah Iya. Alhamdulillah. Semua udah diangkut. Alhamdulillah. Tapi mungkin masih ada sisa-sisa dikit Om. Di tempat iya. yang lama mungkin nanti untuk betul-betul tuntasnya mungkin rencana hari Kamis sore nanti sama Kamis. santri insya Allah. Beresinnya yang lama. Nah, Iya, beres yang lama ya. Kontraktor. Iya, capek bebenahnya itu loh, aduh. ya qadarullah. Nggak masalah. Ya, ini tinggal menikmati. Subhanallah. Baik, kenapa nih? Kiwar ini mah baik. Hiwar. Oh, udah masuk Hiwar Hiwar. baik. Dari Nah, ini hiwar. pelajaran kedua baik Kak. Oh, Nah, nah, jadi hiwar pelajaran kedua. Tapi memang hiwarnya ini isinya syarah. Oh, nah, Ustaz.
Baik. In kana laisa ladaikunna soal, kalau memang betul-betul tidak ada pertanyaan kembali. Oh ya, untuk masalah rekamannya insya Allah nanti saya share. Yang kemarin sebenarnya sudah saya upload kalau ibu sekalian mau ikuti, tapi belum sempat saya share di grup. Insya Allah nanti saya share. Demikian juga yang malam hari ini. Kita cukupkan umat sekalian, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkhusus di sini anaknya Bu Ayu, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم وجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم. اللهم ارحم أراملهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.